ratau royongan, Mbak. Mbak iki ki ndi Mbak ana musik kene? Sebar ayo kita sebar media Mulsa di tanah kita. Kegiatan dari sekolah lapangan kita ini ingin melaksanakan uji perbandingan berdampingan antara mulsa tanpa olah tanah dan konvensional. Apa yang disebut konvensional itu seperti yang kita lakukan pada umumnya. Kita garap, kita baca, pokoknya ibu-ibu dan bapak pasti udah tahu itu. Dan yang ditekankan di sini tema kita udara bersih Indonesia. Tentu kita nggak boleh sama sekali membakar sisa-sisa tanaman. Sisa-sisa tanaman itu nanti bisa kita pergunakan untuk mulsa tanpa olah tanah. Semua itu nanti mau dibicarakan, mau dijelaskan oleh Mbak Yuli Oktaviani. Kemudian SL sampai tadi sekolah lapangan Kubi, kader udara bersih ya. Berarti memang pada saat ini memang kita berharap udara kita memang tidak terpolusi dari terkontaminasi dengan zat-zat yang mungkin meracuni kita. Mungkin itu kegiatan ini nantinya. Kemudian tadi juga disampaikan kita tidak boleh membakar sisa-sisa dari tanaman, tetapi kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan SLQB ini, seperti untuk sebagai mulsa, mahalnya pupuk ya, kita kembali kepada organik, yang bisa memperbaiki struktur dan struktur tanah, kemudian juga bisa memanfaatkan lagi sisa-sisa pupuk yang ada di dalam tanah, karena itu salah satu fungsi dari pupuk organik. Jadi berarti kegiatan ini juga bermanfaat untuk itu. Ibu-ibu nanti akan mengomposkan sisa-sisa tanaman ya, dikomposkan terlebih dahulu, bisa kita memanfaatkan untuk dekomposernya atau untuk mempercepat pelapukannya, bisa kita menggunakan dari sisa-sisa buah-buahan yang busuk, yang tidak kita manfaatkan lagi, yang tidak bisa termakan oleh kita, tapi kita manfaatkan untuk pembuatan MOL, namanya mikroorganisme lokal. Nah, ini nanti sebagai dekomposernya. Kemudian sisa-sisa dari tanaman, baik jagung, baik dari padi, itu bisa kita komposkan dengan menambahkan sedikit pupuk kandang, kemudian dekomposer kita lakukan lebih kurang 15 hari, itu sudah bisa kita manfaatkan lagi untuk tanaman kita. Nah, itu mungkin kegiatan ini memang nanti akan berkelanjutan ke sana. Saya berharap demikian dari ibu-ibu, sehingga memang tidak ada pembakaran jerami lagi di lahan. Seperti moto dari Dinas Pertanian dulu ya Bu, hak tanah kembalikan ke tanah. Nah ini ya, hak tanah berarti hak tanah itu adalah sisa-sisa tanaman. Kita kembalikan lagi ke tanah sehingga bermanfaat untuk tanaman kita lagi. Dalam ini kami sangat mensupport pada kader-kader untuk mencari atau mencari pendidikan tentang bagaimana pengembangan atau meningkatkan produksi pertanian di daerah kita, atau untuk meningkatkan perekonomian. Di samping itu, kalaulah tujuan yang bersangkutan, pertama dengan modalnya yang sedikit dapat menghasilkan produksi tanaman yang banyak, nah, itu kami sangat berterima kasih. Kita akan melakukan yaitu SL Kubi sekolah
lapangan kader udara bersih Indonesia. Di mana di sini kita memiliki program yaitu mulsa tanpa olah tanah. Di sini kita ada tiga program, yaitu yang pertama untuk sawah, kemudian untuk darat, kemudian untuk kandang ayam. Yang pertama yang untuk sawah itu kita menggunakan MTOT, yaitu menggunakan sistem tanpa olah tanah, yang kita menggunakan jerami untuk mulsanya, sebagai mulsanya. Kemudian apa itu MTOT pada sawah? Itu selama ini kita mengenal bahwa bertani padi sawah itu selalu dilakukan pengolahan tanah, seperti kita menggarap, kita membajak, kita mencangkul. Di mana saat kita mencangkul dan kita membajak sawah itu akan mempengaruhi tanah, akan mengurangi terhadap struktur tanah dan pH tanah. Kemudian di sini kami PT Phil mencari solusi bagaimana kita bisa mengembalikan ke struktur tanah itu dengan menggunakan cara MTOT. Kemudian kita juga tidak membakar jerami. Kita tidak membakar jerami untuk menghasilkan udara bersih yang ada di sekitar kita. Dimana dari pembakaran jerami itu sendiri nanti kita akan mengakibatkan polusi, dimana polusi itu nanti kita akan banyak terjangkit penyakit di sekitar kita. Selain itu juga sawah selama ini selalu digenangi oleh air. Hal ini berpengaruh terhadap jumlah mikroorganisme yang berada dalam tanah, juga berpengaruh terhadap pertumbuhan akar tanaman padi. Sawah tergenang juga menyumbang gas metan yang berpengaruh terhadap pemanasan global. Jadi dengan sawah yang tergenang air dengan yang tidak tergenang, mungkin selama ini kita yang bercocok tanam dengan cara konvensional atau yang selama itu kita seumpamanya sawah yang selalu tergenang dengan sawah yang airnya dikurangi atau dengan tidak adanya air itu mungkin perbedaannya jauh ya Bu. Yang banyak airnya itu mungkin entah itu dari hamanya seperti kayak keong atau apa, dengan kemudian pertumbuhan padinya juga beda ya Bu, dari yang dari yang sering tergenang dengan yang tidak tergenang. Maka dari itu dengan sistem MTOT ini kita akan membuat bedengan di sawah. Kemudian di sawah itu kita kasih mulsa. Jadi seperti keong dan hama itu adanya di paritnya itu, sehingga kita bisa meningkatkan organisme yang ada di tanah, kemudian juga meningkatkan pertumbuhan akar pada padi, dan kita juga akan mengurangi gas metana. Kemudian setelah panen juga pada umumnya jerami kan biasanya kalau zaman dulu kan biasanya dibakar ya Bu. Nah, dan di sini kita akan gunakan untuk mulsa. Di sini Bu seperti yang ini. Seperti ini Bu, di sini ini yang sawah yang menggunakan jerami atau menggunakan sisa-sisa tanaman, dan ini yang tidak menggunakan sisa tanaman. Untuk menanggulangi kekeringan, untuk menanggulangi kekeringan, seumpamanya ada kekeringan, mungkin tidak 100% Bu yang menggunakan jerami ini atau yang menggunakan sisa-sisa tanaman ini, mungkin tidak 100% bisa menanggulangi kekeringan, tetapi dengan adanya kita menggunakan sisa-sisa tanaman ini sebagai mulsa, seenggak-enggaknya kita menjaga kelembapan tanah, sehingga untuk 2 minggu ke depan, seumpamanya pada musim kemarau, 2 minggu ke depan tanah itu masih memiliki cadangan air. Beda dengan tanah yang tidak menggunakan mulsa atau dengan tidak menggunakan sisa-sisa tanaman ini, karena dia terpapar langsung oleh sinar matahari, jadi langsung kekeringan Ibu. Kekeringan, jadi tidak ada cadangan air pada tanah yang tidak menggunakan mulsa
atau sisa-sisa tanaman ini. Kemudian untuk mengatasi gulma, nah seperti ini Bapak, yang untuk mengatasi gulma yang menggunakan jerami atau sisa-sisa tanaman, untuk gulmanya bisa kita tangani, kita atasi dengan adanya sisa-sisa. Beda dengan yang tidak menggunakan mulsa, akan lebih mudah gulma ini tumbuh karena tidak ada penghalang dari sisa-sisa tanaman tersebut. Nah, kemudian ini yang di sawah, ini seperti ini mulsa, yang sawah yang kita kasih mulsa. Kemudian ini padinya, di sini kan kita ada ada tempat, ada kalet. Kalau orang Jawa bilangnya kalennya. Nah, kalau ada paritnya, di sinilah keong-keong jadi di sini. Jadi keong itu tidak naik ke mulsa ini, tidak naik ke sini dan tidak memakan padi yang masih muda. Jadi kita untuk mengatasi keong, seumpamanya kita tidak memakai racun untuk keong, untuk membasmi keong, jadi di sini kita bisa menanggulanginya. Jadi keong itu kan sukanya di air, Bu. Di air, mungkin untuk dia bertelur pun dia nggak naik ke padi, mungkin dia cuma di tepi-tepi ini aja, di tepi-tepi parit itu aja. Nah, dan kemudian keunggulan dari MTOT ini, Bapak Ibu, keunggulannya kita di sini bisa menggunakan teknik tumpang sari. Tumpang sari yaitu setelah kita tanam padi itu di MTOT, di mulsa tanpa olah tanah itu, kemudian 5 hari atau 10 hari sebelum kita memanen padi itu, kita bisa di bedengan itu kita bisa sebarkan bibit seperti kacang tolo kalau orang sini ya Bu, kacang tolo, kacang hijau. Nah, itu kita bisa sebarkan Bu, bibitnya di bedengan itu. Kemudian setelah kita panen, otomatis si kacang-kacangan ini kan pas tumbuh kan, pas tumbuh. Jadi pas kita panen padinya, kemudian tumbuhlah yang kacang-kacang tersebut. Nah, setelah kacang tersebut kan nanti kita panen itu. Setelah panen, sisa-sisa tanamannya itu nanti kita gunakan untuk mulsa lagi, Bu. Kita taruh di bedengan itu lagi, jadi kita berkesinambungan, bersambung terus. Jadi kita tidak kemana-mana. Kita tidak menyia-nyiakan lahan gitu loh. Jadi kita tetap bisa nanam padi, kita bisa nanam komoditas lain seperti kayak kacang-kacang itu kan. Jadi kayak gini, Bu. Kemudian kita juga ada sistem bedengan kayu. Bedengan kayu seperti yang Bapak Ibu lihat di sebelah sini kan. Ini ada tanaman jagung. Yang sebelah sini memakai bedengan kayu, yang di sebelah sana tidak memakai bedengan kayu atau konvensional. Jadi kan nampak perbedaannya, Bu. Di bedengan kayu itu apa? Yaitu kita menggali lubang sekitar 15 ya, Pak? 15 cm. Kemudian sisa-sisa kayu atau ranting-ranting yang ada di pekarangan kita itu, Bu, jangan kita bakar karena akan menimbulkan polusi udara. Jadi kita timbun, kita taruh di lubang itu, Bu, kita taruh di lubang. Kemudian kita timbun tanah. Setelah kita timbun tanah itu kita kasih sisa-sisa tanaman seperti daun-daunan sehingga dia bisa menjadi pupuk, jadi mulsa, kemudian jadi pupuk. Nah, di sana kita bisa tanam, Bu. Kita tanam tanaman seperti kacang, kangkung, jagung. Kemudian di situ kita dengan sendirinya dengan pelapukan kayu itu kita telah mendapatkan pupuk organik, Bu. Pupuk dari batang kayu itu sendiri atau dari ranting-ranting itu sendiri. Jadi di situ kita juga nggak cuma satu bedengan itu kan kita nggak cuma satu nanam aja, Bu. Kita bisa nanam berbagai macam tanaman di situ. Jadi dengan perbedaannya, ibu yang menanam tanpa bedengan kayu dengan bedengan biasa itu nanti terlihat jelas, Pak, Bu. Terlihat jelas. Karena pertumbuhannya beda. Yang dari bedengan kayu itu nanti kan ada itu pelapukan dari kayu-kayu itu, maka kita dapat pupuk pupuk organik dari situ. Dan yang sebelah di sini otomatis kita harus menggunakan pupuk bantu kan, pupuk bantu seperti
Kalau di sini memang kita juga pakai pupuk bantu, tapi kan dengan adanya pupuk yang dari sisa-sisa tanaman itu, kita bisa meringankan lah sedikitnya tentang pemberian pupuk itu sendiri. Nah, seperti ini Pak Bu contohnya. Nah, ini kan ada lubang, kemudian kita kasih kayu, kita uruk, kita timbun, kemudian kita kasih sisa-sisa tanaman, sisa-sisa tanaman. Ini bedengan kayu dan ini yang konvensional. Jadi nampak beda Bu. Yang bedengan kayu dari segi gulmanya juga, karena kita pakai sisa tanaman mulsanya, gulmanya bisa dikendalikan. Kemudian yang tidak memakai mulsa, gulmanya mungkin kita kalau musim hujan ya Bu sering nyiang, ini harus sering nyiang, kalau nggak di siang pasti tertimbun atau tanaman. Kemudian di sini kita juga ada kita juga di sini di SL ini kita juga ada nanti mengenali gejala kekurangan nutrisi pada padi. Nanti di pertemuan selanjutnya kita juga mengamati padi di dua ini, dari sawah konvensional dan sawah yang memakai MTOT. Jadi nanti kita mengamati di sana apakah ada gejala kekurangan nutrisi dari kedua demplot ini. Nanti di sana kita bisa nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa mengamati juga. Kemudian sistem MTOT ini kita menekan penggunaan pupuk kimia yang seumpamanya dari kita biasanya memakai 1 kilo pupuk, kita bisa menekan dengan menggunakan setengah kilo pupuk kimia. Jadi kita nggak banyak lagi Bu pakai pupuknya, karena kita sudah memakai pupuk organik itu sendiri. Kita telah dari jeraminya itu, jadi kita udah bisa menekan penggunaan pupuk ya Bu. Kita jadi bisa menekan penggunaan pupuk, karena pupuk sekarang kan pupuk langka itu. Jadi kita bisa menekan penggunaan pupuk kimia. Kemudian di sini pun kita juga akan mengamati itu nanti mikroorganisme yang ada di tanah, yang menggunakan MTOT dan tidak menggunakan MTOT. Jadi di sana nanti kita juga mengamati apakah masih ada mikroorganisme yang di tanah yang di MTOT, mulsa tanpa olah tanah, dengan yang konvensional. Nanti di sana kita juga akan mengadakan itu. Kemudian kita juga akan uji kehilangan pupuk. Nanti kita juga ada uji kehilangan pupuk. Kemudian kita akan menghitung organisme tanah yang di konvensional dan yang di MTOT. Kemudian kita juga akan mengamati hama penyakit yang di MTOT dan yang di konvensional juga. Kemudian nanti kita juga akan ada diskusi Bu, diskusi dan tindak lanjut untuk kedepannya bagaimana, apakah MTOT ini berhasil atau tidaknya. Kemudian di sini kita juga akan mengenal gejala kekurangan nutrisi. Nah, di sini kita akan mengenali kekurangan nutrisi pada padi. Nah, ini Bu, Pak. Di sini kita akan bagaimana kita bisa menghindari kehilangan hasil panen dan tanam berkualitas rendah bila menanam di tanah kurang nutrisi. Nanti seperti ini yang kita temui kadang-kadang yang kita temui di persawahan kita kan Bu. Seperti ini, berarti ini kekurangan fosfor. Yang seperti ini kita kekurangan potasium. Padi yang seperti ini kita kekurangan nitrogen. Jadi nanti kita amati nanti di 6 minggu, di 2 minggu setelah tanam, di 6 minggu setelah tanam nanti kita adakan penelitian. Apakah tanaman ada perbedaan antara tanaman yang MTOT dan non MTOT.
Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan.